Di suatu kerajaan yang megah di tengah padang pasir, terdapat seorang cerdik pandai bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdikannya dan humor yang tiada tara. Suatu hari, kabar buruk menyebar di seluruh kerajaan. Sekelompok mafia dari Eropa datang untuk menguasai rute perdagangan rempah-rempah yang sangat penting bagi kerajaan. Mafia ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Don Lorenzo, yang terkenal licik dan kejam. Mereka berencana untuk memonopoli perdagangan dan memaksa para pedagang lokal menjual rempah-rempah mereka dengan harga sangat murah. Penduduk kerajaan menjadi resah dan tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar berita ini, Abu Nawas pun bergegas menemui Sultan. Yang mulia, kita tidak bisa membiarkan mafia ini merusak tatanan kerajaan kita. Saya punya rencana, katanya. Sultan yang penasaran mengizinkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Apa rencanamu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan bahwa ia akan menyamar sebagai pedagang rempah-rempah untuk menyusup ke dalam kelompok mafia. Saya akan membuat mereka tertawa hingga mereka lupa pada niat jahat mereka, katanya dengan percaya diri. Hari berikutnya, Abu Nawas mengenakan pakaian seorang pedagang dan berangkat menuju markas mafia di pinggir kerajaan. Di sana, ia menemukan Don Lorenzo dan para pengawalnya sedang merencanakan strategi jahat mereka. Salam sejahtera, para tuan. Saya datang dengan rempah-rempah terbaik dari timur, serunya dengan suara keras. Mafia itu melihat Abu Nawas dengan curiga. Siapa kamu? Tanya Don Lorenzo. Saya Abu Nawas, pedagang cerdik. Saya punya bumbu rahasia yang bisa membuat makanan kalian lebih lezat, dan mungkin membuat kalian tertawa, jawabnya sambil tersenyum. Menghadapi mafia, Abu Nawas mulai menjual rempah-rempahnya. Tetapi bukan hanya itu. Ia mulai bercerita lelucon dan anekdot yang menghibur. Tahukah kalian kenapa unta tidak pernah belajar matematika? Karena mereka selalu merasa dihitung setiap kali melewati pasar. Mafia itu tertawa terbahak-bahak, dan Abu Nawas menyadari bahwa humor bisa menjadi senjata yang ampuh. Namun, ia tahu bahwa ia perlu melakukan lebih banyak lagi. Abu Nawas kemudian mengusulkan kepada Don Lorenzo untuk mengadakan lomba memasak menggunakan rempah-rempahnya. Kita akan lihat siapa yang bisa membuat hidangan terbaik. Yang kalah harus meninggalkan kerajaan selamanya. Don Lorenzo yang terpesona oleh tantangan itu setuju, berpikir bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatannya. Semua anggota mafia bersiap untuk berlomba. Pertarungan memasak. Hari lomba tiba, dan keramaian berkumpul. Para juri adalah penduduk lokal yang sudah dibujuk oleh Abu Nawas untuk ikut ambil bagian. Setiap peserta harus menggunakan rempah-rempah yang disediakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan lihai mencampurkan rempah-rempahnya dengan bahan lain dan meramu hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga tampak menawan. Sementara itu, Don Lorenzo dan mafia lainnya kebingungan karena mereka tidak terbiasa memasak dengan bahan yang tidak mereka kenal. Saat waktu hampir habis, Abu Nawas mempersembahkan hidangannya. Ini dia, hidangan dari pasir dan matahari, dijamin membuat kalian tertawa dan bahagia. Mafia lainnya hanya bisa bingung dan kesal melihat betapa cerdiknya Abu Nawas. Begitu juri mencicipi hidangan Abu Nawas, mereka langsung terpesona. Sementara itu, hidangan Don Lorenzo dan mafia lainnya hanya mengundang kekecewaan. Kemenangan Abu Nawas. Setelah penilaian selesai, jelas bahwa Abu Nawaslah yang menang. Para juri menilai bahwa hidangannya bukan hanya enak, tetapi juga menyenangkan. Dalam keadaan kalah, Don Lorenzo terpaksa menepati janjinya dan berjanji tidak akan kembali ke kerajaan itu lagi. Abu Nawas kemudian mengajak semua penduduk untuk merayakan kemenangan dan melupakan ancaman mafia.
Ia mengajarkan mereka bahwa dengan kecerdikan dan humor, mereka bisa menghadapi masalah dengan cara yang lebih baik. Pelajaran berharga. Di akhir cerita, Abu Nawas mengumpulkan semua orang dan berkata, dalam hidup ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat dan sedikit tawa. Ingatlah, kebahagiaan adalah senjata terkuat kita. Sejak saat itu, kerajaan di padang pasir itu tidak hanya terkenal dengan rempah-rempahnya, tetapi juga dengan kecerdikan Abu Nawas dan kekuatan humor. Kabar tentang Abu Nawas dan mafia Eropa pun menjadi cerita viral di seluruh negeri, menginspirasi banyak orang untuk menghadapi tantangan dengan cara yang cerdas dan lucu. Di sebuah kerajaan yang subur, Abu Nawas terkenal sebagai cerdik pandai yang selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah. Suatu hari, kerajaan itu dikejutkan oleh serangan sekelompok perampok yang sangat terkenal dengan kejahatannya. Mereka merampok pedagang dan menghancurkan ladang, menyebabkan ketakutan di kalangan rakyat. Sultan yang gelisah memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kita butuh bantuanmu. Perampok ini mengganggu keamanan kerajaan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tenang, Yang Mulia. Saya punya rencana yang cerdik. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan rencananya. Ia menyuruh mereka membuat banyak keranjang kosong dan menyebarkan rumor bahwa ada harta karun yang tersembunyi di padang pasir. Jika kita bisa memancing para perampok dengan iming-iming harta, kita bisa menjebak mereka, jelasnya. Para penduduk setuju dan mulai menyebarkan berita tentang harta karun yang sangat berharga. Memancing perampok. Ketika para perampok mendengar kabar itu, mereka segera beraksi. Mereka datang dengan penuh semangat untuk mencari harta karun yang dijanjikan. Namun, Abu Nawas sudah menyiapkan jebakan. Di lokasi yang ditunjuk, ia menggali lubang besar dan menutupi bagian atasnya dengan jerami dan dedaunan. Saat para perampok tiba, mereka mulai menggali dengan semangat, yakin menemukan harta yang berlimpah. Namun, begitu mereka melangkah maju, mereka terjatuh ke dalam lubang. Kecerdikan dan humor. Abu Nawas kemudian muncul dengan senyuman lebar. Selamat datang di kerajaan harta karun yang ternyata adalah jebakan, teriaknya sambil tertawa. Para perampok terjebak, bingung dan kesal. Jika kalian ingin keluar, kalian harus menjawab satu teka-teki dariku, kata Abu Nawas. Apa yang bisa terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Para perampok mulai berpikir keras. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, apakah itu awan? Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Tapi sayangnya, untuk keluar, kalian harus memberikan semua harta rampokan kalian kepada rakyat. Pelajaran berharga. Dengan cerdik, Abu Nawas berhasil mengalahkan perampok hanya dengan kecerdikan dan humor. Mereka terpaksa menyerahkan harta yang mereka ambil dan berjanji tidak akan merampok lagi. Sultan yang mendengar kabar itu sangat senang. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan ini. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Abu Nawas menjawab dengan santai. Cukup beri saya satu keranjang rempah-rempah dan tawarkan sedikit tawa kepada semua orang. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi pahlawan di kerajaan, dan rakyat belajar bahwa kecerdikan dan sedikit humor bisa mengatasi masalah besar. Cerita Abu Nawas melawan perampok pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Abu Nawas mulai bercerita. Di suatu hutan, ada seekor singa yang sangat malas. Setiap kali dia merasa lapar, dia akan memanggil hewan-hewan lain untuk membawakan makanan. Suatu hari, rusa datang dan berkata, "Wahai singa, mengapa engkau tidak berburu sendiri?" Singa menjawab, "Buru sendiri? Itu terlalu melelahkan."
Rusa pun kemudian memberi saran, "Kalau begitu, kenapa tidak mengundang semua hewan untuk pesta? Kalian bisa makan bersama." Singa pun setuju dan mengundang semua hewan. Saat pesta berlangsung, singa duduk santai sementara hewan lain bekerja keras menyiapkan makanan. Namun, saat makanan siap, singa mengira mereka akan menyajikan dirinya sebagai hidangan utama. Semua hewan pun melarikan diri, meninggalkan singa sendirian. Dan sejak saat itu, singa belajar untuk berburu sendiri. Raja tersenyum, tetapi belum terbahak-bahak. Cerita kedua, kebun sayur Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk menanam kebun sayur. Dia sangat bersemangat dan mulai menanam berbagai jenis sayuran. Namun, setiap malam, hewan-hewan datang mencuri sayurannya. Abu Nawas pun berpikir, bagaimana caranya agar mereka tidak mencuri sayuranku lagi? Akhirnya, dia memutuskan untuk menggali lubang di sekitar kebunnya dan menutupinya dengan daun. Setelah itu, dia menempatkan beberapa sayur di atasnya. Malam harinya, hewan-hewan datang dan melihat sayur yang menggoda. Mereka melompat ke arah sayur, tetapi terjatuh ke dalam lubang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dan melihat hewan-hewan terperangkap. Dia pun berkata, "Sekarang kalian belajar, ya? Jangan pernah mengambil barang tanpa izin." Raja mulai tertawa kecil, tapi belum juga terbahak-bahak. Cerita ketiga, pertandingan memasak. Abu Nawas tahu dia perlu membuat raja tertawa lebih keras. Suatu hari, raja mengadakan perlombaan memasak. Semua koki terbaik diundang, termasuk Abu Nawas. Saat tiba gilirannya, Abu Nawas datang dengan sebuah panci kosong. Semua orang terkejut. "Ini panci rahasiaku," kata Abu Nawas. Ketika waktu memasak tiba, Abu Nawas hanya berdiri sambil menggoyangkan panci itu. Saat juri datang, Abu Nawas menjelaskan, "Saya sedang membuat masakan yang tak terlihat." Setelah waktu habis, semua koki menyajikan hidangan mereka yang lezat. Saat juri mencoba masakan Abu Nawas, mereka bertanya, "Di mana masakannya?" Abu Nawas menjawab, "Ini adalah masakan imajinasi. Semakin baik imajinasi kalian, semakin lezat rasanya." Semua juri pun tertawa dan mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan masakan yang paling unik. Kini, raja tak dapat menahan tawanya. Dia terbahak-bahak, sehingga seluruh istana bergema dengan tawa. "Abu Nawas, kau memang jenius. Kau layak mendapatkan hadiah." Penutup yang cerdik. Setelah menerima hadiah, Abu Nawas berkata, "Tuanku, saya hanya ingin mengatakan bahwa terkadang hal yang paling sederhana bisa membuat kita tertawa. Mari kita selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil." Raja pun setuju dan memutuskan untuk mengadakan festival tertawa setiap bulan, dan Abu Nawas menjadi bintang tamunya. Cerita ini menyebar luas di kerajaan, dan Abu Nawas pun menjadi lebih terkenal sebagai pelawak yang cerdik dan penuh kejutan. Dengan cara ini, Abu Nawas tidak hanya menghibur raja, tetapi juga semua penduduk kerajaan, mengajarkan mereka untuk selalu mencari kebahagiaan di tengah kesulitan. Begitulah, Abu Nawas terus hidup dengan kecerdikan dan humornya yang tak tertandingi, membuat setiap orang yang ditemuinya tersenyum. Di suatu zaman di Baghdad, tinggal seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kelihayannya dalam membuat orang tertawa dan berpikir. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia mendengar kerumunan orang berkumpul di depan seorang hakim yang terkenal bijaksana. Hakim tersebut sedang mengadili seorang pencuri yang ketahuan mencuri seekor domba. Pencuri itu berusaha membela diri dengan berbagai alasan, tetapi hakim tetap tak tergoyahkan.
Melihat kesempatan ini, Abu Nawas pun mendekat. "Wahai hakim, izinkan aku berbicara," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Aku punya solusi untuk masalah ini." Hakim, penasaran, mengangguk. "Silakan, Abu Nawas. Apa yang bisa kau tawarkan?" "Bagaimana jika kita membiarkan pencuri ini mengambil satu domba lagi? Dengan begitu, ia akan memiliki cukup domba untuk dijual dan membayar denda," seru Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Semua orang di kerumunan itu tertawa. Bahkan hakim pun tak bisa menahan senyumnya. Namun, hakim segera menyadari bahwa itu adalah lelucon. "Kau memang cerdik, Abu Nawas, tetapi kita tidak bisa membiarkan pencuri berbuat sesuka hati." Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, jika itu tidak bisa dilakukan, mari kita coba cara lain. Bagaimana jika kita meminta dia untuk mengembalikan domba yang dicurinya dan sebagai imbalannya, ia akan diajari cara beternak domba yang baik?" Hakim mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Dengan cara itu, dia bisa belajar dari kesalahannya. Setelah kasus itu selesai, Abu Nawas merasa terinspirasi untuk mengadakan kelas beternak domba. Ia mengumpulkan para peternak dan para pemuda di desa untuk belajar dari pencuri itu. Dalam setiap pertemuan, Abu Nawas mengajarkan bukan hanya cara merawat domba, tetapi juga tentang etika, tanggung jawab, dan pentingnya jujur. 1 tahun berlalu, dan pencuri yang dahulu terjerat hukum kini menjadi peternak sukses. Ia membuka usaha domba yang subur dan bahkan mengajarkan orang lain tentang cara beternak yang baik. Abu Nawas pun semakin dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengubah hidup seseorang. Suatu hari, setelah mendengar kisah sukses pencuri tersebut, seorang pedagang kaya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia datang dengan sebuah tantangan. "Jika kau bisa membuatku tertawa dalam 10 detik, aku akan memberimu 1000 dinar. Tetapi jika kau gagal, kau harus memberiku 1000 dinar." Abu Nawas, yang tak pernah takut pada tantangan, berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Aku akan menceritakan sebuah kisah. Suatu ketika, ada seorang raja yang sangat menyukai lelucon. Namun, setiap kali ia tertawa, raja itu selalu mengingatkan semua orang, 'Hati-hati, tawa bisa menghilangkan segala masalah.'" Pedagang itu mulai tersenyum, tetapi belum tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Suatu hari, seorang pelawak mencoba membuat raja tertawa. Ia bercerita tentang seorang petani yang kehilangan semua hasil panennya karena hewan liar. Namun, ketika hewan liar itu kembali, ia malah mengundang semua orang untuk melihat domba-dombanya yang cantik. Akhirnya, pedagang itu tidak bisa menahan tawa dan menyerah. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Ambil 1000 dinar ini." Abu Nawas tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga reputasi sebagai penghibur dan orang bijak di masyarakat. Kisah ini menyebar di seluruh Baghdad. Abu Nawas menjadi terkenal sebagai pembawa humor dan pelajaran berharga. Ia selalu mengingatkan orang-orang bahwa hidup ini harus dijalani dengan canda dan tawa, tetapi dengan kesadaran akan tanggung jawab dan etika. Di suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai, menikmati angin sepa-sepa. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok anak-anak bermain di tepi sungai, tetapi mereka tampak muram. Ia mendekati mereka dan bertanya, "Mengapa wajah kalian sehabis dimakan keju?" Anak-anak bingung dengan pertanyaannya. "Kami tidak tahu, Abu Nawas." "Aha, karena kalian tidak tertawa. Ayo, mari kita bercerita. Siapa yang ingin mendengarkan cerita tentang domba yang bisa bernyanyi?"